Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kalian semua diberikan kesemangatan dalam proses belajar meskipun daring dan online. Langsung saja, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka buku LKS-nya halaman 4 sampai dengan halaman 7. Masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sekarang kita bahas Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah ia menjabat selama 10 tahun, tidak lebih dari 10 tahun. Ketika di masa pemerintahan beliau, Islam tersebar luas wilayahnya. Jadi ada beberapa wilayah itu direbut oleh Islam dan dijadikan dengan wilayah Muslim. Yang pertama Irak, Persia, Syam, dan Mesir. Itu jatuh di tangan umat Muslim. Karena dari tentara Persia dan Romawi itu tidak mempunyai mental yang kuat. Sedangkan pemerintahan di zaman Umar bin Khattab tersebut mempunyai mental yang sangat kuat sehingga bisa mengambil alih wilayah tersebut menjadi wilayah Muslim, wilayah Islam. Khalifah Umar bin Khattab hati-hati dan bijaksana. Beliau adalah salah satu sosok yang mempunyai kehati-hatian dalam menjabat. Dan beliau itu sangat bijaksana ketika menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Itulah Khalifah Umar bin Khattab. Ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu meluasnya wilayah Islam pada zaman tersebut. Karena apa? Karena di zaman Umar bin Khattab beliau menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan apa? Dengan menyuruh mubalik. Untuk apa? Untuk berkiprah, untuk berdakwah, memperluas agama Islam pada di zamannya. Ketika itu di zaman Umar bin Khattab itu mempunyai hasil gemilang pada masa jabatannya. Sehingga musuh itu geram dengan ketika Umar bin Khattab itu memerintah. Maka pada suatu ketika Umar bin Khattab itu sholat subuh di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada seorang kelompok ya tersebut yang bernama Abu Lu'lu menikam dari belakang. Akibatnya Umar bin Khattab itu meninggal dunia. Itu orang munafik itu yang menikam Umar bin Khattab ketika sholat. Karena banyak sekali orang munafik ya ketika di zaman beliau juga. Karena melihat dari prestasi beliau menjabat, beliau berhasil dengan singkat membawa Islam itu dengan baik dan memperluas wilayah Muslim ketika di zaman Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu sosok seorang pemimpin yang cerdas dan kuat, bijaksana dan hati-hati ketika menjabat. Itulah sosok Umar bin Khattab. Wafatnya Umar bin Khattab itu setelah menjabat 10 tahun, semasa pemerintahan yang cukup panjang. Dan
beliau berhasil membangun sebuah negara yang wilayahnya meliputi Jazirah Arab, sebagian di Afrika Utara, Syam, Irak, dan sebagian di Persia. Berkat kepemimpinan Umar bin Khattab tersebut, bangsa merasa aman, tentram, dan makmur. Dan karena kebebasan memeluk agama Islam benar-benar terjamin. Itulah masa pemerintahan Umar bin Khattab. Untuk lengkapnya kalian harus membaca halaman 5 dan 6. Oke. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita bahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan salah satu tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai beliau itu menjadi tangan kanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diangkat menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masa kekuasaan Utsman bin Affan tersebut adalah masa yang sangat luar biasa. Ketika di zamannya beliau mempunyai armada laut, yang mana armada laut tersebut adalah benar-benar hebat, yang dipimpin oleh ketika itu Muawiyah bin Abu Sufyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina, Lebanon, dan sekitar 1.700 kapal dipakainya untuk mengembangkan wilayah ke pulau-pulau di Laut Tengah seperti Siprus dan Pulau Rhodes serta Konstantinopel pun sempat seperti itu. Itu wilayah, istilahnya itulah armada yang luar biasa ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan membuat langkah penting bagi umat muslim. Kenapa? Karena beliau memperluas bangunan Masjid Nabawi yang pertama di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Dan Utsman bin Affan menyelesaikan pengumpulan naskah Al-Quran. Jadi ketika itu di zaman Utsman bin Affan itu sudah membuat naskah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibukukan ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Tuh, yang dirintis kedua pendahulunya itu 4 pencatat Al-Quran seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Jubair, Said bin As, itu juru tulis Al-Quran ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan seperti itu. Dan juga ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan itu periode 6 tahun kedua masa Utsman bin Affan mengalami berbagai macam pergolakan ketika masa periode ke-6 tersebut. Pemicu adalah kebijakan Utsman bin Affan yang dinilai berpihak kepada keluarganya. Jadi Utsman bin Affan itu mengangkat semua saudara-saudaranya itu menjadi pejabat di zamannya. Ibarat kata Utsman bin Affan presiden, terus gubernurnya, bupatinya, wali kotanya itu dari saudara-saudaranya, sanak family-nya. Itu membuat gejolak, membuat umat resah. Karena tidak dipilih secara langsung oleh umat, akan tetapi langsung istilahnya saudara-saudaranya disuruh untuk menjabat. Nah, pengangkatan saudaranya menjadi pejabat tersebut memang gejolak sekali untuk umat. Kenapa? Karena seperti sebagai mengangkat saudaranya Saibu Walid bin Uqbah menggantikan posisi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika sebagai gubernur Irak. Namun Walid bin Uqbah
tidak mampu menjalankan pemerintahan secara baik. Ketidakpuasan belajar ke seluruh masyarakat. Nah, jadi ada salah satu saudaranya dikasih posisi jabatan seperti Uqbah bin Walid bin Uqbah itu menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu tidak baik dalam jabatannya. Itulah yang membuat resah umat ketika di zaman tersebut. Dan atas saran Ali, jadi saran Ali bin Abi Thalib mengenai masa pemerintahannya tersebut, Utsman bin Affan bersedia dan para pemberontak itu pulang. Tiba-tiba mencabut janjinya, menyebabkan masa marah pemberontakan akan pulang. Kemudian ke Madinah. Muhammad anak Abu Bakar siap menjunjung pedang ke arah Utsman bin Affan, namun tidak jadi. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Utsman bin Affan mengembuskan nafasnya terakhir sambil memeluk Al-Quran setelah dihantam besi kepalanya oleh Gafki dan ditusuk pada pedang oleh Sudan bin Hamra tersebut. Jadi ya seperti itulah masa pemerintahan Utsman bin Affan, yang mana Utsman bin Affan itu meninggalnya itu ditusuk dengan pedang. Karena banyak orang-orang munafik ya ketika di zaman Utsman bin Affan. Memang orang munafik itu di mana saja pun berada. Seperti itu. Itulah masa pemerintahan Utsman bin Affan. Untuk lengkapnya kalian baca buku LKS halaman 5 sampai halaman 7. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini salah satu khalifah yang sangat dekat Rasulullah SAW. Salah satu khalifah yang sangat muda, dan beliau adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikahi Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah yang terkenal dermawan adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu beliau orang yang sangat dermawan. Bisa dibaca ya. Ceritanya kayak seperti ini. Pada suatu hari ketika beliau berbuka puasa, didapati 3 potong makanan. Tetapi ketika hendak makan di depan pintu rumahnya, datang seorang pengemis dan tanpa berpikir panjang, makanan yang sepotong diberikannya. Tidak lama kemudian datang pula peminta-minta lain, kemudian diberikan makanan yang sepotongnya. Akhirnya tidak akan memakan sepotong. Ketiga ya, datang lagi peminta-peminta, kemudian diberikannya pula. Bayangkan beliau lagi puasa, ada pengemis, satu datang, satunya datang lagi, satunya datang lagi, 3 orang dah jadi ya 3 potong roti yang tadinya dimakan dan akhirnya untuk seorang pengemis. Bayangkan dalam posisi berpuasa. Itulah kedermawanan Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, kita harus mencontohkan kedermawanan beliau. Sepeninggalan Khalifah Utsman bin Affan, jadi banyak sekali kekacauan ketika itu. Ketika masa Utsman bin Affan. Ya, masa-masa kekacauan tersebut adalah ketika ya Utsman bin Affan itu sendiri mengangkat saudara-saudaranya. Dan umat itu resah. Kemudian banyak sekali umat untuk istilahnya mereport Sayyidina Ali untuk menjadi pejabat menggantikan Utsman bin Affan tersebut. Nah, adapun terjadinya beberapa golongan sakte. Nah, ini terjadinya golongan sakte itu golongan terpecah belahnya umat ya. Sakte itu. Jadi karena apa? Karena mereka tidak mendukung, menuntut agar pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi disebut Khalifah Ali bin Abi berusaha menertakan suasana
Tetapi tiga golongan itu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Jadi ketika di masa Sayyidina Ali tersebut, Sayyidina Ali itu lebih fokus terhadap umat. Beliau lebih fokus terhadap dan tidak fokus dalam siapa sih yang bunuh Utsman, seperti itu. Jadi beliau itu tidak memfokuskan seperti itu. Tapi namanya pemberontak, orang yang memberontak ketika zaman Sayyidina Ali itu mengungkit. Wah, kenapa di zaman Khalifah Sayyidina Ali kok tidak mengangkat kasus pembunuhan Utsman? Karena Sayyidina Ali sudah memaafkan, sebenarnya itu sudah memaafkan. Sudahlah, kita memaafkan sebagai seorang muslim. Kita sudah tidak flashback, kita sudah fokus terhadap umat, seperti itu. Tapi namanya orang mempunyai sifat iri, dengki, hasut, beliau itu istilahnya didesak seperti itu. Maka dengan alasan yang tidak lumrah, ya banyak sekali gejolak-gejolak di zamannya dan menyebabkan adanya golongan sakti. Itulah masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Yes, yang saya amati pada masa-masa tersebut adalah masa-masa yang sulit beliau menjabat karena banyak sekali konflik di zaman Utsman. Beliau yang menangani itu semua, seperti itu. Dan beliau itu sangat muda sekali. Dan saya akuin bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah seorang sosok yang sangat kuat dalam menghadapi lintangan, dalam menghadapi umat, seperti itu. Ya mungkin bisa dibaca ya mengenai LKS, buku LKS dibaca, oke? Mengenai dari masa Umar, Utsman sampai Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Ya, terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita simak videonya dan kita baca buku LKS-nya, kita mengerjakan tugas individu halaman 8. Tugas individu satunya aja. Tugas individu 1 dan 2. Oke? Dicatat di buku LKS-nya dan dicatat di kertas lembar LJK yang kemarin dikasih kertas tersebut dari Ustadz Aang ketika pembelian buku LKS. Jadi dicatat 2 kali tugasnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tugasnya.